hari pernikahan Mas Denny. Berjudi gitu loh. Jadi mau positif mau tidak kami anggap bahwa kita positif gitu. Jadi isolasi mandiri aja, jaga gitu ya, sampai kita menyebarkan juga mau. Sudah. Untuk almarhumah sendiri dibawa ke rumah sakit itu tanggal berapa? Itu saya lupa. 26. Ini tanggal enggak sebelum. Jadi rumah sakit Premier Bintaro dulu nggak dapat 3 hari di situ, terus kita bawa ke RSP Timpruk gitu 18 ya, tanggal 18 ya 18 tanggal 18. Sudah jadi sudah langsung ICU dan pengobatan karena ternyata radangnya parah gitu. Jadi kita nggak menyangka bahwa kok tiba-tiba parah gitu loh. Nah ini yang sangat mengagetkan dan mungkin membuat almarhumah itu menjadi mungkin stres gitu, karena harus pakai oksigen atau segala macam gitu. Tapi Om, katanya kan almarhum ada sakit bawaan, asma, susuk juga, itu gimana sih Om? Yang sebenarnya Om? Iya. Ada asma juga atau gimana Pak? Jadi dari muda kalau memang dia kecapean sekali, ya kecapean sekali pada saat bekerja atau dia melakukan kegiatannya, itu belum tentu setahun sekali juga kok gitu loh. Cuman karena memang tadi kembali bahwa kemarin ini intensitas aktivitas pekerjaan dia itu 3 minggu itu non-stop ya, 3 minggu lebih ya. 3 minggu terus meeting acara gitu, karena persiapannya kan luar biasa ya kalau wedding itu, pernikahan. Jadi dia sangat repot dan harus kontrol sana kontrol sini. Badannya mungkin sambil gini-gini, tapi ini kan nggak pernah berhenti gitu. Jadi nah ini yang membuat kondisi dia semakin turun setiap minggunya gitu, sehingga masuklah virus tadi. Ada sinus juga Iya, sinus, tapi ya itu hampir bisa dibilang sih lama lah kumatnya gitu loh. Karena itu kan dia selalu kontrol gitu. Tadi dikatakan kalau Herina sendiri mengalami masuk rumah sakit sebelum ya, berarti ya? Ya, jadi memang udah sesak kita pikir sesak biasa. Artinya sesak biasa itu karena stres kan ada, kadang-kadang orang stres kan yang dari sehat bugar aja bisa langsung mendadak sesak. Nah itu saya masih berpikir tuh seperti itu, tapi kan saya tanya kenapa itu sesak, gimana, mau dibawa nggak ini masih istirahat dulu gitu loh. Itu batuknya nggak apa-apa, sakit nggak? Udah terakhir karena makin lemas saya bilang rumah sakit gitu. Saya pergi dari Bogor tuh ke sini gitu untuk jemput, tarik untuk lariin ke ICU. Almarhumah sendiri tidak jarang mengeluh ke makanya dia nggak mau menceritakan sakitnya kepada orang lain. Itu emang nggak mau merepotin orang lain apa gimana? Dia itu begitu. Orang yang begitu. Ya, tapi tidak pada suaminya. Ya, tetap pada suaminya dia terbuka. Karena pesan beliau terakhir itu pada saya, nggak usah ceritakan siapapun. Saya nggak boleh kasih tahu ibu saya sendiri. Saya nggak boleh kasih tahu saudara-saudara terdekat kami. Itu benar-benar hanya orang-orang yang saya nggak bisa bilang itu terdekat karena semua dekat. Saya cuma bisa bilang bahwa saudara yang bisa kita jangkau jarak terdekat itu aja paling yang kita kasih tahu. Dan itu kan semakin kecil gitu, circle-nya makin kecil gitu. Nah, sehingga 3 hari sebelum beliau wafat saya udah nggak kuat. Saya putuskan untuk memberitahu ibu, memberitahu saudara, memberitahu kawan, kerabat, para ustadz untuk ikut mendoakan beliau, dan di situ semua baru kaget, ramai. Om tadi sempat merawat sampai 2 minggu di ICU, gimana Om? Kok ibu bilang pengorbanannya mungkin? Artinya gini, yang mengurus secara langsung pasti tim dokter medis gitu. Saya cuma memantau
Saya cuma memantau perkembangan, bertanya kepada dia, karena pada saat itu kita masih bisa berkomunikasi, voice call, ada video call gitu sesekali. Tapi layaknya orang sakit, kalau kita kan mestinya istirahat. Tapi pada saat beliau itu sakit, itu sebenarnya ada acara yang mesti dihadiri untuk dia jalankan gitu, karena ada acara wedding gitu. Sehingga dalam di ICU aja di awal-awal itu masih memantau. Jadi saya pikir, wah ini masuk ICU juga ya, mungkin juga almarhumah juga jadi nggak sempat istirahat karena tanggung jawab beliau dari dulu ketika dia sudah memutuskan bahwa dia akan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya, dia akan selesaikan. Jadi meskipun dalam kondisi yang seperti itu aja dia masih ngurus orang. Nah di situ saya pikir bahwa saya bersaksi, saya sudah ikhlas, saya ridho, dia sudah melakukan pekerjaannya sebagai sama manusia dengan satu. Saya saksikan. Karena yang menarik pada saat itu adalah ketika saya selesai sholat maghrib, anak saya yang kedua si bungsu Khadijah itu datang membawa handphone dengan sudah ada video call bersama dokter di ruangan ICU tempat bundanya dirawat. 30 menit lebih lah kami ditunjukkan proses bagaimana dokter itu sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa almarhumah sampai pada akhirnya menembuskan nafas terakhirnya. Saya, Kamisya maupun Arsyal, anak-anak saya itu menyaksikan itu semua. Jadi kami cukup lega, kami bisa melihat dan menyaksikan, dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada para tenaga medis yang sudah menghadirkan video call itu kepada kami. Itu sangat berarti karena untuk memperkuat juga mental anak-anak saya. Om, dari kejadian ini mungkin jadi terima nggak sih kalau waktu itu kemungkinan ada gitu, padahal bisa menyebabkan aja? Saya nggak bilang bahwa COVID itu ada atau tidak. Kenapa Kak kita berpikir bahwa loh ada itu barang itu ada, cuma berbahaya atau tidak itu tergantung kembali kepada kita itu, bahwa bagaimana itu bisa berbahaya bagi orang-orang yang mungkin imun psikisnya itu rendah, yang gampang stres, terus atau mungkin ada penyakit bawaan. Kalau kita lihat kan gitu, kalau kita pergi ke laut-laut, pantai-pantai gitu, boro-boro ada masker, ya kan, maskernya mungkin buat dipakai buat ngelap sampan gitu, ya kan, dia cuek-cuek aja ya, karena mereka setiap hari sudah terpapar matahari gitu, sudah kuat. Tapi hari ini almarhum dimakamkan dengan segala prosesnya Om. Iya, memang itu sudah diharuskan dari pemerintah daerah. Jadi dimanapun berada, dan saya cukup bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah bahwa setelah kita mengikuti protokol kesehatan yang diharuskan, mereka mengizinkan untuk bisa saya memakamkan Rina almarhumah di makam ayahnya. Jadi kita tumpuk di situ, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka semua. Itu yang permintaan almarhum Rina di makam untuk ayahnya kayak gimana tuh keluarga Om? Enggak, karena kebetulan posisi rumah sakit kan posisinya nggak jauh dari area tanah kusir. Jadi tadinya maunya dibawa agak jauh gitu, terus kita bilang oh nggak bisa, enggak ini udah 5 tahun makanya. Nah coba dia diurus kalau memang diizinkan gitu. Ternyata memang sudah, mungkin ada beberapa yang sudah penuh gitu ya. Sehingga pada saat itu saya sangat bersyukur mereka orang-orang baik gitu, sehingga dengan protokol kesehatan kita jaga semua pada saat itu, pengamanan semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan sehingga bisa terlaksana sampai selesai prosesi pemakaman itu dengan baik. Nah, tapi mungkin malam ini ada dari keluarga saja, kita nggak mengundang banyak orang karena kita juga menghindari, karena di sini juga kita kan hidup bersama gitu, jangan sampai ada kerumunan nanti kita juga disalahkan gitu. Jadi keluarga terdekat saja. Kemudian untuk di hari ke-40 almarhumah, hari pernikahan Mas Denny, ini kenangan best momen terbaik dengan almarhumah itu seperti apa? Oh, banyak. Ini banyak sekali. Jadi
seperti tadi, jadi hari ke-40-nya itu persis ulang tahun pernikahan kami. Sudah betul. Ambil momen kan buat melihat anniversary Ini ada pesan-pesan dia sampaikan. mungkin almarhumah juga sudah disebutkan ini topik Saya udah nggak tahu ya, saya jadi sudah terlalu tegang saya, jadi sudah ngurusin berhari-hari, jadi sehingga apa itu sudah saya luapkan. Om hari ini melihat Ya, satu pertanyaan dulu. terakhir melihat banyak karangan bunga, bahkan sampai presiden sendiri mengirim bunga, banyak orang yang mencintai almarhum, banyak sahabat yang merasa kehilangan. Beliau adalah almarhumah itu adalah seorang wedding organizer. Beberapa kali melaksanakan ya acara wedding itu dihadiri oleh Bapak Presiden, jadi tamu-tamu VIP. Jadi beberapa kali almarhumah juga sempat berinteraksi sama beliau, Bapak Presiden Joko Widodo, dan terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo atas perhatiannya kepada almarhum. Saya sebagai suami, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ya, kuat ya. Terima kasih Bang Teddy. Ini ya. Sorry ngerepotin. Ya kuat.